Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muawin, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Jambi, program studi Magister Manajemen. Nah, video ini saya produksi untuk memenuhi syarat ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Ibu Dr. Zulfina Adriani, SE, MSc. Berikut paparan saya dan selamat menonton dan selamat menyaksikan. Sahabat-sahabat literasi sekalian, mengapa ya, ini sebuah pertanyaan penting ya, mengapa semua organisasi, semua perusahaan, baik itu perusahaan laba, perusahaan nirlaba, organisasi pemerintahan, organisasi militer, itu bekerja keras, berikhtiar begitu ya, untuk membentuk atau melahirkan individu-individu atau anggota organisasi atau karyawan-karyawan yang memiliki performa yang luar biasa. Performa yang saya maksud adalah mereka adalah individu-individu yang memiliki kegigihan, individu yang memiliki etos kerja yang tinggi, individu yang berdisiplin tinggi. Mengapa? Itu sebuah pertanyaan. Jawabannya adalah satu ya, bahwa performan individu itu ada kaitannya dengan keberhasilan dari sebuah organisasi. Jadi kalau kita berbicara organisasi, maka apapun bentuk organisasinya, dia pasti memiliki sebuah tujuan, gitu ya. Kalau kita berbicara organisasi industri atau organisasi laba, tentu mereka mengejar keuntungan. Nah, keuntungan itu ya akan didapat ya, ada relevansinya dengan keberadaan karyawan atau individu-individu yang memiliki performa yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa sumber daya manusia itu yang berkualitas, gitu, yang memiliki kompetensi merupakan penentu keberhasilan perusahaan. Nah, ini ada secara konseptual, ini disampaikan oleh Sonnettag ya. Dia menjelaskan bahwa demi mencapai tujuan perusahaan dan mencapai keunggulan kompetitif, perusahaan perlu memiliki individu yang berkinerja tinggi. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa sumber daya manusia itu yang berkualitas, gitu, yang memiliki kompetensi merupakan penentu keberhasilan perusahaan. Nah, ini ada secara konseptual, ini disampaikan oleh Sonnettag ya. Dia menjelaskan bahwa demi mencapai tujuan perusahaan dan mencapai keunggulan kompetitif, perusahaan perlu memiliki individu yang berkinerja tinggi. Kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sih caranya meningkatkan performance individu karyawan atau anggota organisasi. Nah, ini pertanyaan ini juga penting untuk dijawab begitu ya. Saya coba untuk menjelaskannya. Ini ada teori yang disampaikan oleh Qureshi dan Hasan begitu ya. Dia menyampaikan bahwa ada satu sistem yang dapat meningkatkan kinerja sebuah perusahaan. Dia menyebutnya adalah bagaimana mengelola sumber daya manusia. Nah, cara untuk mengelola sumber daya manusia di sebuah perusahaan atau sebuah organisasi itu, menurut Qureshi dan Hasan, adalah melalui performance management system. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah apa itu performance management system, gitu ya? Benda apa itu, alat apa itu? Jadi secara teori atau secara konseptual, Aguinis ya dalam Smithers dan London itu mengemukakan pendapatnya bahwa performance management system itu merupakan proses ya, suatu proses yang menyediakan dasar-dasar dalam perbaikan dan pengembangan kinerja. Nah, ini dalam konteksnya kinerja ya, berbicara kinerja SDM, serta penghargaan atau reward secara umum. Kemudian performance management system merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan dalam melakukan identifikasi, pengukuran, pengembangan kinerja individu beserta tim, dan menyelaraskan kinerja dengan tujuan
untuk meningkatkan kinerja organisasi, sehingga dapat menjadi sarana untuk mencapai target yang lebih baik. Nah, ada satu kata kunci dari pernyataan Aguines ini bahwa performa suatu karyawan atau individu dalam sebuah organisasi itu ditentukan oleh sebuah reward. Dia mengatakan reward atau penghargaan. Reward bisa berbentuk materi, bisa berbentuk non materi. Reward materi itu biasanya dalam bentuk bonus, begitu ya, dalam bentuk kenaikan gaji, begitu ya. Kalau reward atau pangkat, gitu ya. Tetapi ada reward non materi yang bersifat penghargaan dan lain sebagainya. Penerapan performance management system yang baik itu jelas akan berdampak pada beberapa hal ya, gitu ya. Setidaknya ada 10 dampak yang menurut Thomas dan Bretz, gitu ya, ketika performa manajemen sistem ini diterapkan. Yang pertama, peningkatan motivasi untuk melaksanakan tugas kerja, gitu ya. Jadi ketika manajemen sistem ini diterapkan dengan baik dan benar, ya, SOP ditegakkan, dijalankan, ya, masyarakat, individu yang bekerja di perusahaan itu, di organisasi itu, ya meningkat motivasinya, gitu ya. Dan kita tahu bahwa semua karyawan, semua anggota organisasi itu bekerja pasti dengan motivasi. Kemudian atasan akan mendapatkan insights tentang bawahan. Jadi atasan bisa memperoleh potret yang jelas seperti apa bawahannya, bagaimana bentuk bawahannya. Yang saya maksud bentuk bukan dalam bentuk fisik, tetapi bagaimana perilakunya, tabiatnya, kebiasaannya. Sehingga dengan penggambaran itu seorang pimpinan bisa melakukan kebijakan, ya, bisa melibatkan anak buahnya sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan karakter, ya, sesuai dengan kebiasaannya. Kemudian definisi pekerjaan dan kriteria menjadi lebih jelas. Jadi siapa mengerjakan apa dalam sebuah organisasi itu menjadi jelas, ya, ketika manajemen sistem ini diterapkan. Jadi tidak ada istilah tumpang tindih dalam suatu organisasi, ya. Tidak ada istilah suatu pekerjaan dikerjakan oleh banyak orang sementara pekerjaan lain tidak ada yang mengerjakan. Jadi unit apa mengerjakan apa itu jelas, ya. Bagian marketing dia khusus menjual, bagian produksi dia khusus memproduksi, bagian pemasaran dia khusus memasarkan, dan lain sebagainya. Kemudian pelaksanaan kegiatan administratif menjadi lebih adil dan tepat. Kemudian pegawai menjadi lebih kompeten. Nah, ini menjadi satu hal yang penting, ya. Ketika manajemen sistem diterapkan itu, pegawai memang menjadi lebih kompeten. Mengapa? Karena ketika ada distribusi pekerjaan, ketika ada pembagian pekerjaan, maka karyawan itu dia akan melakukan pekerjaan yang secara spesifik, secara berulang-ulang, sehingga dia menjadi orang yang kompeten. Misalnya dia bagian produksi, begitu ya, sehari-hari dia melakukan di bagian itu, sehingga dia akan menjadi orang yang memiliki spesifikasi, ya, kompetensi di bidangnya. Kemudian meminimalisir kesalahan pegawai. Jadi manajemen sistem ini dapat itu mengikis atau mengurangi kesalahan pegawai. Jadi ya human error, begitu ya, human error yang sering disebabkan oleh perbuatan manusia itu bisa diminimalisir dengan penerapan manajemen sistem yang ketat. Kemudian terdapat perlindungan yang lebih baik atas tuntutan hukum, ya, memperjelas perbedaan antara pegawai yang memiliki kinerja baik dan buruk. Ya, akan kelihatan, ya, ketika manajemen sistem ini diterapkan akan kelihatan mana yang kinerjanya produktif, baik atau buruk, sehingga pimpinan bisa mengambil sebuah kebijakan, gitu ya, ketika ada karyawan yang ketahuan berkinerja buruk, bisa dilakukan proses pembinaan dan lain sebagainya. Kemudian meningkatkan motivasi, komitmen, dan niat untuk tetap di organisasi. Nah, ini seringkali, ya, dihadapi, ya, suatu kondisi, ya, seorang pegawai yang sudah lama bekerja di sebuah perusahaan, tentu biasanya dia memiliki kebosanan, ya, apalagi dia bekerja, ya, di bidang itu saja.
Nah, kadangkala juga mereka berusaha untuk keluar dari perusahaan itu, atau mereka mendapatkan iming-iming tempat di yang lebih baik di organisasi lain atau di perusahaan lain. Nah, itu membuat dia untuk hengkang dari organisasi itu. Nah, dengan menerapkan manajemen sistem, perusahaan bisa memproteksi adanya keinginan karyawan atau pegawai yang hendak PHK atau berhenti dari perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah mendorong perilaku untuk mengemukakan pendapat. Nah, ini penting sekali ya. Jadi manajemen sistem ketika diterapkan, maka ini bisa mendorong bagi semua karyawan untuk dapat mengemukakan pendapatnya. Dan ini menjadi suatu hal yang penting karena ide atau gagasan-gagasan yang inovatif itu bisa muncul dari suasana atau kondisi yang kondusif, gitu ya. Nah, itu saja mungkin barangkali penjelasan dari saya sebagai sebuah kesimpulan bahwa setiap perusahaan perlu mengelola sumber daya manusia dengan baik untuk menghasilkan pegawai yang berkualitas sehingga memiliki keunggulan dibanding para kompetitor. Oleh karena itu diperlukan sistem yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui pengelolaan sumber daya manusia. Performance management system merupakan suatu proses sistematis, terintegrasi, dan berfokus pada pengembangan sumber daya manusia yang mengarah pada target dan tujuan perusahaan. Nah, sehingga dapat meningkatkan kinerja individu, tim, serta organisasi secara berkelanjutan. Sebagai penutup, saya ingin mengatakan bahwa ada kaitannya dengan antara performa seorang karyawan dengan peningkatan laba dari sebuah perusahaan. Demikian video singkat ini dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.